Soli Deo Gloria, Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu lagi pada saat ini. Kita akan memasuki perikop atau sesi yang terakhir tentang cinta uang. Bagaimana sikap kita yang benar terhadap uang? Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang sekali, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ada dua hal di sini. Yang pertama, jangan memaksa membeli yang kita tidak bisa beli. Kalau kita punya uang 1.000 rupiah, belilah secukupnya, kalau perlu jangan banyak-banyak. Jangan memaksa membeli yang kita tidak bisa beli. Jangan kita main kredit sana, kredit sini, kredit sana, akhirnya kita tidak bisa bayar, di sana utang, di sini utang. Itu berdosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat saudaraku, cukupkanlah apa yang ada. Kalau tidak mampu, jangan beli dulu. Jangan main utang sini sana. Yang kedua, kita bisa beli banyak barang karena kita uang banyak. Tapi marilah kita belajar disiplin membeli yang kita butuhkan. Kita bisa beli karena uang kita banyak. Tapi mari kita belajar disiplin membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang ada uang pada kita. Kita harus belajar ini saudaraku. Kita harus bersyukur karena Tuhan memberikan uang. Minta Tuhan hikmat bijaksana untuk kita bisa mengatur uang kita dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara dapat uang setiap bulan, dapat gaji atau apapun, saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong aku supaya aku bisa pergunakan uang dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berdoa, hitung baik-baik uang saudara yang saudara dapati. Lalu yang kedua, berikutnya, persembahkan uang untuk pekerjaan Tuhan dan untuk hamba Tuhan. Saya ulangi, persembahkan dan gunakan uang itu untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk hamba Tuhan. Ingat akan pekerjaan Tuhan. Ingat akan gerejamu. Ingat akan yayasan-yayasan pelayanan penginjilan. Ingat akan hamba-hamba Tuhan yang membutuhkannya. Banyak hamba Tuhan yang membutuhkan. Ingat, saudara berdoa, Tuhan tolong aku, uang yang aku punya, aku ingin pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingatkan aku Tuhan, gereja mana, gerejaku, pelayanan, yayasan, hamba Tuhan yang membutuhkan. Tolong aku, ingatkan aku, supaya aku bisa memberikan, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu berikutnya adalah, gunakan uang untuk menolong sesama kita. Gunakan uang itu untuk menolong sesama kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Kalau kita melihat ada saudara kita dalam kekurangan, mari bukalah pintu hatimu, bukalah akan pikiranmu. Belikan belas kasihan Tuhan dari kepada saya, supaya saya bisa memberikan kepada saudara-saudaraku yang sangat membutuhkan. Sekarang masa pandemi banyak orang sangat membutuhkan. Orang saudara-saudara yang saya kenal persis, dia di luar pulau. Dulu mantan jemaat saya di satu gereja di Makassar. Dia sekarang pindah ke kota lain. Dia tiap hari dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku punya berkat. Tidak banyak. Dia bukan seorang yang kaya raya besar. Tidak. Dia seorang pengusaha yang sederhana. Tapi dia berdoa. Dia ingin membagi berkat. Setiap dia kali keluar, dia berdoa. Dia bawa beras di mobilnya. Dia bagikan beras itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada abang beca, kepada tukang sampah, dan sebagai pemulung dan sebagainya. Oh, suatu sukacita. Dia bisa lakukan itu. Dia berdoa, Tuhan, aku ingin membantu hamba Tuhan. Dia berdoa, Tuhan lakukan itu. Ada sukacita. Dia lakukan
sesuai dengan firman Tuhan. Itu uang yang dia pakai. Orang yang demikian adalah orang yang tidak cinta uang. Nah, Tuhan akan memberkati orang yang demikian. Saudaraku, saya ingin terakhir ini ganti tips kepada saudara. Bagaimana kita bisa berhasil? Saya tidak katakan kita uang banyak, tapi berhasil. Ada uang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kerja keras. Rajin kerja. Jangan malas. Apa aja kalau kerjakan, yang penting dapat duit. Tapi tentunya harus yang legal, bukan yang ilegal. Yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, jujur. Dapat dipercaya. Yang ketiga, hemat. Hemat. Kalau sudah dapat 1.000 rupiah, simpan 900. Yang 100 dipakai. Jangan sudah dapat 1.000 rupiah, dipakai 1.500. Yang 500 utang sini, utang sana. Jangan, saudaraku. Ingat baik-baik. Nah, 3 hal ini tidak bisa kurang. Kalau saudara jujur, saudara hemat, tapi saudara malas gak dapat uang. Saudara rajin, saudara hemat, tapi tidak jujur gak dapat uang. Saudara jujur, rajin, tapi saudara tidak hemat pun tidak bisa dapat uang. 3 ini adalah mata rantai. Lalu yang keempat yang terpenting, takut kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan seperti ini, saudaraku, Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan tolong saudaraku. Tuhan tidak melarang saudara banyak uang, tapi saudara, Tuhan melarang saudara cinta uang. Karena kalau dia cinta uang, segalanya akan habis. Tuhan pun saudara tinggalkan. Karena saudara lebih utamakan Tuhan daripada dirimu, keluargamu, saudaramu. Tuhan tolong saudara. Tuhan berkati saudara. Dari perenungan cinta uang ini kita semua dipulihkan hanya oleh kasih Tuhan. Kita akan lanjut saudaraku dengan perenungan yaitu tentang persembahan. Kita akan lanjut tentang persembahan. Semua ada hubungan tentang pelayanan ini. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.